Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvani Melania dari SMA Pesir Ahmad. Pada hari ini, saya akan membawakan teks eksposisi mengenai pemukiman. Tantangan penanganan permukiman kumuh di perkotaan. Persoalan permukiman kumuh di kota-kota besar seperti tak kunjung selesai. Berbicara tentang permukiman kumuh, pada dasarnya berkaitan dengan tiga hal, yakni kondisi fisiknya, kondisi sosial ekonomi budaya, dan dampak dari kedua kondisi itu. Kondisi fisik berkaitan dengan bangunan rumah yang padat dan memiliki kualitas yang buruk, jalanan yang sempit atau becek, drainase tidak ada atau tidak berfungsi, dan sampah tidak ditangani dengan baik. Kondisi sosial masyarakatnya terlihat dari pendapatannya rendah, norma sosial terlihat longgar, serta sikap dan perilaku yang apatis. Kondisi tersebut dapat berakibat kondisi kesehatan yang buruk, sumber penyebaran penyakit, sumber pencemaran, dan adanya perilaku menyimpang yang memiliki efek pada kehidupan lainnya. Bertolak dari kondisi itu, akhirnya pemukiman kumuh dianggap sebagai penyakit kota. Pertumbuhan penduduk yang cepat menjadi faktor utama munculnya pemukiman kumuh. Pemukiman kumuh juga dipicu oleh banyaknya penduduk miskin dan kurangnya perhatian pemerintah, terutama dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk dan pelayanan publik yang kurang memadai. Pada tahun 2030, diperkirakan jumlah penduduk di perkotaan akan mencapai 60% dan pada tahun 2050 mencapai 70%. Ada sekitar 450 kota yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 1 juta. Berkembangnya sejumlah kota yang menjadi pusat kegiatan di Indonesia menjadi daya tarik tersendiri sehingga penduduk daerah sekitarnya akan datang untuk mencari pekerjaan di sana. Akibatnya, jumlah urban dari tahun ke tahun makin meningkat. Mereka tidak memiliki keterampilan, keterbelakangan sosial ekonominya beragam, dan bahkan kedatangannya tidak ada tujuan yang pasti. Sementara, sistem perkotaan belum siap menerima, mengatur, dan mendayagunakan kegiatan. Meningkatnya jumlah urban berdampak pada kegiatan atau aktivitas majemuk dan tidak dapat menunjang sistem perkotaan yang telah direncanakan. Tidak heran, akhirnya akan muncul berbagai kantong-kantong kegiatan yang tidak sesuai dengan tata ruang perkotaan. Bahkan, akan muncul berbagai pemukiman kumuh. Persoalan lain yang dihadapi pemerintah adalah terbatasnya anggaran yang mengakibatkan terbatasnya fasilitas untuk perumahan dan pemukiman. Warga yang tinggal di pemukiman kumuh akan sulit memenuhi fasilitas perumahan yang memadai. Hal ini terjadi karena sebagian besar penduduknya berpenghasilan rendah dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, mereka kurang mementingkan kebutuhan untuk perbaikan rumah atau tempat tinggalnya. Makin banyaknya permukiman kumuh di perkotaan tentu akan melahirkan kualitas hidup masyarakat yang rendah. Kebakaran di pemukiman seperti ini pun mudah terjadi karena ketidakteraturan dan padatnya lingkungan, tindak kriminal makin meningkat, sering terjadi pelanggaran hak asusila, dan sering terjadi banjir akibat saluran air tidak berfungsi. Penggusuran pemukiman kumuh yang selama ini dilakukan oleh pihak-pihak terkait tidak kurang begitu menyelesaikan masalah. Cara ini dipandang kurang manusiawi. Selain itu, para pemukim akan kembali menempati ruang terbuka lain sehingga akan muncul pemukiman kumuh yang baru. Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah perlu melakukan berbagai terobosan. Salah satu yang dapat dilakukan adalah melakukan revitalisasi kawasan dan peningkatan kualitas pemukiman dengan menyediakan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa. Sejak awal perencanaan sampai dengan operasi dan pemeliharaannya, masyarakat perlu dilibatkan. Komunikasi efektif sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan hunian yang kondusif. Untuk itu, diperlukan manajemen pengelola kawasan agar mampu menciptakan komunikasi yang efektif. Cara ini diharapkan Untuk itu, diperlukan manajemen pengelola kawasan agar mampu menciptakan komunikasi yang efektif. Cara ini diharapkan mampu memberikan pelajaran sehingga penghuni kawasan kumuh dapat mengubah pemikiran, sikap, dan perilaku dengan mendatangkan kesepakatan dan kepatuhan pada aturan-aturan.